Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabia Juliana, saya dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan titik, garis, dan bidang pada kubus dan jarak titik ke titik. Pertama, kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ada dua, yaitu terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Perhatikan gambar berikut, yang dimana pada gambar 1 terdapat titik T, yang dimana titik T terletak pada garis G. Pada gambar 2 titik T terletak di luar garis G. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang ada dua, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Perhatikan gambar berikut ini, yang dimana terdapat bidang V, yang dimana titik A terletak pada bidang V dan titik B terletak di luar bidang V. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap garis ada 4, yaitu 2 garis berpotongan, 2 garis sejajar, 2 garis berhimpit, dan 2 garis bersilangan. Yang dimana terdapat gambar 1 yang dimana terdapat garis G dan garis H. Jika kedua garis tersebut memiliki tepat satu titik persekutuan, yaitu titik potong, maka kedua garis tersebut disebut 2 garis berpotongan. Selanjutnya ada garis L dan K, di mana 2 garis yang tidak pernah bertemu dan tidak saling berpotongan dan mempunyai jarak yang sama disebut 2 garis sejajar. Selanjutnya ada garis M dan N, di mana garis M dan N ini setiap titik di garis juga terdapat di garis yang sama, disebut dengan 2 garis berhimpit. Selanjutnya ada garis P dan garis Q, di mana suatu garis yang tidak sejajar dan tidak pula memiliki titik potong dan tidak pula memotong, disebut dengan 2 garis bersilangan. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang ada 3, yaitu garis terletak pada bidang, garis sejajar pada bidang, dan garis memotong bidang. Pada gambar 1 ini terdapat bidang A, yang dimana garis G terletak pada bidang. Gambar 2 ini yang dimana sebuah bidang sejajar dengan garis H. Selanjutnya, yang dimana bidang Y ini memotong atau menembus bidang. Sebuah garis yang menembus bidang apabila garis tersebut lurus dan membentuk garis siku-siku, maka garis tersebut memotong tegak lurus pada bidang. Selanjutnya, kedudukan bidang terhadap bidang ada 3, yaitu 2 bidang sejajar, 2 bidang berpotongan, dan 2 bidang berhimpit. Pada gambar 1 ini dimana terdapat 2 bidang yang mana 2 bidang yang panjang dan luasnya sama dan tidak ada garis persekutuannya, itu disebut 2 bidang sejajar. Selanjutnya, pada gambar 2 ini yang dimana terdapat 2 bidang yang saling bertemu atau menembus bidang, itu merupakan 2 bidang yang saling berpotongan. Selanjutnya, bidang sejajar, di mana 2 bidang berhimpit, di mana setiap bidang juga terletak bidang yang sama. Selanjutnya, menentukan jarak titik ke titik. Sebelum itu, yang mana sih yang merupakan titik-titik kubus
kubus. Jadi titik-titik kubus itu yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Itu merupakan titik-titik pada kubus. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar kubus tersebut yang dimana misalkan titik A dan titik B, ketika kita hubungkan titik A dan titik B, maka membentuk ruas garis AB. Nah, contoh lain titik C dan titik D, yang dimana titik C dan titik D ketika kita hubungkan maka membentuk ruas garis CD. Selanjutnya kita memasuki contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai rusuk 3 cm. Tentukan titik A dan C. Penyelesaian. Perhatikan gambar kubus berikut ini yang dimana terdapat titik A dan C. Ketika kita menghubungkan titik A dan C, maka membentuk ruas garis AC. Nah, A dan C, titik A dan titik C ketika kita hubungkan dapat membentuk sebuah segitiga siku-siku yang dimana sudut siku-sikunya terdapat di titik B. Untuk menentukan jarak titik A dan titik C ini dapat menggunakan rumus Pythagoras, yaitu C pangkat 2 ditambah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2, yang dimana nilai AB yaitu 3 cm pangkat 2 ditambah 3 cm pangkat 2. AC pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi 9 ditambah 9 sama dengan akar 18. Dari mana akar 18? Dari C pangkat 2. Ketika kita menghilangkan akar AC pangkat 2, maka jadilah akar 18. Hasil dari akar 18 yaitu 3 akar 2. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum